Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 3 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6 sampai 12. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah nama-Nya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Menumbuhkan pengenalan akan Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sepanjang ingatanku, istilah login pertama kali aku kenal dalam penggunaan komputer yang merupakan proses masuk atau bergabung ke jaringan komputer itu dengan memasukkan identitas akun melalui pengisian nama pengguna atau username dan kata sandi atau password. Istilah itu kini berkembang untuk penggunaan setiap aplikasi maupun platform pelbagai belanja online yang merupakan pintu gerbang masuknya orang tersebut untuk berselancar di aplikasi atau platform yang terkait. Bahkan dalam percakapan di acara wawancanda yang penuh gelak tawa, istilah login ini juga dipakai bagi orang yang diajak bergabung atau pindah agama yang diistilahkan pindah server. Itu hanyalah sekelumit cerita betapa ruang sakral keimanan kita bisa dibawa santai menjadi obrolan yang berbau kekinian di platform digital yang terkesan sangat gaul dan ramah. Namun di balik semua itu kita tetap perlu berhati-hati, karena sebenarnya cara ini pun bisa menjadi pintu masuk yang tanpa sadar menggiring seseorang secara perlahan menyelinap di balik hal duniawi yang diperoleh dalam pelbagai bentuknya seperti ketenaran, kekayaan materi, keamanan, kenyamanan, dan seterusnya yang bisa menjebak kita. Ibu, bapak, kaum muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus sejak 2000 tahun yang lalu telah mengingatkan jemaat di Galatia dengan mengatakan, "Aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus." Keheranan Rasul Paulus bisa menjadi keheranan kita juga melalui godaan masa kini yang berbeda rupa dan bentuknya. Karena itu, kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tidak cukup hanya dengan beribadah ritual belaka. Sejak Konsili Vatikan kedua tahun 1962, umat diajak membaca dan menekuni kitab suci bersama. Secara perlahan tapi pasti, kaum awam diajak untuk berpartisipasi dalam membangun gereja tubuh Kristus. Dan tanpa kita sadari, pandemi sejak tahun 2020 menjadi salah satu faktor percepatan yang semakin signifikan membangunkan umat, si raksasa yang selama ini tertidur, meminjam istilah yang pernah aku peroleh dari kursus evangelisasi yang kuikuti di tahun 2003. Sebab jika kita beragama tidak terus mendekati dan mencoba mencari tahu seperti apa dan siapa Tuhan yang kita sembah dan bagaimana kita menyembahnya, bagaimana kita bisa terus menumbuhkan iman kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Lukas bab 10 ayat 27. Itu jawaban sang ahli kitab menjawab pertanyaannya sendiri kepada Yesus, bagaimana memperoleh hidup kekal yang sebenarnya hanya bermaksud mencobai sang guru. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta segenap kekuatan dan segenap akal budi, sungguh menunjukkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya dan tidak ada yang lain. Mengasihi bukan hanya dengan perasaan saja, melainkan dengan seluruh kesadaran dan keberadaan kita, dan itu menuntut perbuatan nyata. Maka rasa kasih kepada Allah itu kita ungkapkan melalui kasih kepada sesama yang adalah gambaran dan rupa Allah sendiri. Dan itu harus dilakukan bukan sekadar omongan di bibir belaka. Maka kata Yesus kepada ahli kitab itu, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan mengasihi Tuhan, kita akan memperoleh hidup kekal dan kebahagiaan hidup yang sejati. Kita tidak mungkin mengasihi yang lain jika mencari hal tersebut. Karena apapun yang kita punya di dunia ini, bahkan diri kita sendiri, sifatnya fana, ada batas waktu. Sedangkan Allah adalah kekal, sehingga hanya di dalam Dia sajalah kita dapat menemukan kebahagiaan dan kehidupan kekal. Lalu mengapa kita harus mengasihi sesama untuk membuktikan kasih kepada Allah? Selain sesama manusia adalah citra Allah, juga seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 20, jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan sesama kita adalah siapapun, tidak memandang latar belakang etnis, agama, kelompok, atau apapun yang menggolong-golongkan manusia. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami senantiasa mengasihi-Mu dengan seluruh keberadaan kami sepanjang hidup, dengan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.